masuk ke materi selanjutnya ya. Kita coba lihat slide selanjutnya. Sebelum benar-benar memasuki ke inti tentang teorema Pythagoras, kita harus berkenalan dulu dengan tokoh matematika dari Pythagoras. Nah, Pythagoras lahir pada tahun 582 sebelum Masehi di Pulau Samos, daerah Ionia, Yunani Selatan. Kemudian beliau juga wafat pada tahun 496 sebelum Masehi. Faktanya bahwa rumus Pythagoras ditemukan dan digunakan 1000 tahun sebelum Pythagoras lahir. Namun, Pythagoras menjadi orang pertama yang membuktikan rumus Pythagoras secara sistematis dengan menggunakan metode aljabar. Jadi sebelumnya orang-orang hanya menggunakan tanpa mengetahui pasti, tanpa mengetahui secara pasti rumus itu apakah benar atau tidak, tapi diperkuat oleh Pythagoras. Makanya penemuan Pythagoras itu dinamakan teorema Pythagoras. Oke. Sekarang kita akan mengenal teorema Pythagoras. Bunyi dari teorema Pythagoras sendiri adalah jika suatu segitiga merupakan segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku berada di hadapan sisi terpanjang, kuadrat sisi terpanjang tersebut sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisinya. Jadi dalam segitiga siku-siku itu kan ada sisi yang pendek, dan paling panjang. Nah, cara untuk mencari sisi yang paling panjang itu dengan cara menjumlahkan kedua sisi yang pendek tadi. Seperti itu. Kemudian menyatakan teorema Pythagoras dalam bentuk rumus. Kalau tadi kita hanya membahas secara bahasa ya, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Ini ada gambar segitiga ya. Berdasarkan gambar di samping. Nah, ada A ini merupakan sisi tegak ya. A ini merupakan sisi tegak atau sumbu Y ya, pokoknya bisa kalian ingat-ingat ya sebagai bahan acuan. Kalau misalnya ada sisi yang tegak, garis yang tegak itu adalah sumbu Y, yaitu sisi tegak, dan lambang dengan huruf kecilnya adalah A. Kemudian ada sisi datar yang dilambangkan dengan huruf B kecil atau sumbu X ya. Nih, pokoknya kalau ngeliat sisi yang dataran itu tuh berarti B kecil. Kemudian ada sisi yang paling panjang yaitu C kecil, yaitu sisi miring atau hipotenusa. Faktanya adalah dari ketiga sisi ini, sisi yang C atau sisi miring merupakan sisi yang paling panjang dari sisi-sisi lainnya. Oleh karena itu, rumusnya dapat kita tulis seperti ini. Nah, sisi yang paling panjang atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nih, sisi yang pendek ditambah sisi yang pendek. Atau ketika kita mencari sisi yang pendek, nah bisa dengan cara sisi yang paling panjang dikurangi sisi yang pendek. Nah, di sini kan yang paling panjang C, berarti otomatis C itu berada di depan. Kemudian yang pendek itu kan ada A dan B, berarti bisa dikurangi A, bisa dikurangi B sesuai kebutuhannya atau sesuai yang ditanyakan dalam soalnya. Nah, atau dalam bentuk lainnya bisa seperti ini. C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ini sesuai dengan rumus yang pertama. Kalau yang B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat sesuai dengan yang kedua. Dan yang terakhir A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat sesuai dengan rumus yang ketiga. Kita lanjut. Coba kita terapkan ya ke soalnya. Masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan panjang hipotenusa segitiga di samping. Hipotenusa itu seperti yang sudah kita pelajari tadi, yaitu ada sisi miring. Ini adalah hipotenusa. Nah, itu lambangnya adalah C. Sekarang kita jawab, apa yang dapat kita ketahui atau informasi apa yang dapat kita ambil dari soal tersebut? Nah, yang pertama ada sisi tegak. Sisi tegak itu lambangnya adalah A. Nah, di sini kita tulis A kecil
masih dipertanyakan, maka kita tulis C sama dengan tanda tanya. Kita lanjut ya ke rumusnya. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan C, kita sesuaikan dengan rumus yang tadi, berarti C yang ada di depan. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian sama dengan akar A-nya tadi berapa? A-nya 12, berarti 12 kuadrat ditambah B-nya 5, berarti 5 kuadrat. Kita masukin angka dari informasi tadi ya. Lalu 12 kuadrat itu kan artinya 12 kali 12. Kalian sebelumnya sudah membuat tabel perkalian dari 1 sampai 50. Nah, kalian bisa terapkan itu. Jadi 12 kuadrat itu terdapat dalam tabel, yaitu 144. Kemudian 5 kuadrat sesuai dengan yang ada di tabel itu 25. Jadi kita tulis 144 ditambah 25. Kemudian kita jumlahkan yang ada di dalamnya. 144 tambah 25 hasilnya adalah akar dari 169. Nah, kalian cari dalam tabel kalian yang hasilnya adalah 169. Itu angkanya berapa kali berapa. Ketika kalian sudah temukan, maka kalian tulis angkanya, cukup satu saja ya. Jadi akar dari 169 adalah 13. Tuh. Kalau sudah ketemu hasilnya, kita tarik kesimpulan. Jadi panjang hipotenusa segitiga tersebut adalah 13 meter. Nah, itu cara pengakaran yang efektif ya di masa pandemi ini, karena ibu sudah Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang BC pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Karena ini gambarnya masih termasuknya tidak terlalu beraturan, maka boleh kita buat imajinasi ya, agar gambarnya lebih teratur dan lebih mudah dipahami. Nah, apabila diputar beberapa derajat, maka gambarnya akan berbentuk seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, gambarnya akan lebih mudah dipahami. Nah, berdasarkan dari gambar ini dapat kita peroleh informasi BC-nya adalah, BC itu kan sisi tegak. Nah, sisi tegak itu kan lambang huruf kecilnya adalah A. Nah, di sini kan belum ada angkanya, berarti kita tulis dengan tanda tanya. Kemudian AC. Nah, CA. Nah, CA di sini adalah sisi datar. Sisi datar itu adalah huruf kecilnya B. B sama dengan 3 cm, kita tulis. Kemudian AB. AB itu hipotenusa atau sisi miring. Sisi miring itu lambangnya adalah huruf C kecil, yaitu tuh kita tulis AB sama dengan C kecil sama dengan ini 5 cm. Kalau sudah diperoleh ketiganya, maka kita bisa langsung masuk ke rumus. Karena di sini yang ditanyakan A, maka rumus yang digunakan adalah yang di depannya huruf A, yaitu seperti ini. A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, sama dengan akar C-nya tadi kan 5. Nanti 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 5 kuadrat adalah 5 kali 5, yang berarti 25 dikurangi 3 kuadrat. 3 kuadrat adalah 3 kali 3, yang berarti yang hasilnya adalah 9. Berarti tinggal 25 dikurangi 9. Hasilnya adalah 16. Kalian cari perkalian yang hasilnya 16 di belakangnya. Nah, udah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita lihat hasilnya berapa, yaitu 4. 4 kali 4 adalah 16. Maka setelah kita temukan hasilnya, maka jangan lupa untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan dari soal itu adalah, jadi panjang BC pada segitiga di atas adalah 4 cm. Kemudian di sini ada latihan soal ya, 2 latihan soal. Silakan coba kalian kerjakan. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, boleh japri ke ibu ya. Latihan soalnya. Kemudian terima kasih untuk hari ini ya. Terima kasih sudah menonton juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan
share ke sosial media kalian kalau dirasa video ini membantu pembelajaran kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.